Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam godaan kebenaran selamanya. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam godaan kebenaran selamanya. Dalam godaan kebenaran selamanya. Haleluya. Mulialah namamu. Terima kasih ya Bapa. Mulialah namamu Tuhan. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah. Kuduskan hidup kami untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Aku kuduskan tempat ini untuk kami kuduskan hati untuk kami sembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Engkau Allah yang kami sujud kepadamu, sampai Engkau Allah yang dimuliakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan ku sembah dalam kekudusan
atas Kalvari. Apa Engkau terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan masuk dalam pujian kita selanjutnya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, oh langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sembah Dia, Allah yang hidup dan luar biasa. Mari sore ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan siap memberkati saudara dan saya sore ini. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidup, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan hambanya untuk firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Kami telah menyapa Engkau Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Saatnya Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengar. Kami berdoa Engkau memberkati setiap kami yang memakai semua alat-alat yang sangat terbatas ini supaya semuanya baik-baik saja, berikan signal yang baik, perangkat yang baik. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing sebetulnya bagi kita. Namun kita mau
lihat ulang bagaimana cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Baru saja kita melewati perayaan di mana Pentakosta. Jadi nah, sebetulnya Pentakosta suatu hal yang bukan baru sebetulnya. Ya, yang dimaksud dengan hari ke-50 Pentakosta. Ya, hari ke-50, 50 dari kenaikan dari bangkitnya Tuhan Yesus, ya, dari bangkitnya Tuhan Yesus 10 hari setelah kenaikannya. Namun dalam perjanjian lama sesungguhnya Pentakosta sudah dirayakan, ya, sudah dirayakan berulang-ulang. Pentakosta merupakan saatnya 10 hukum diturunkan. Hari raya, ada 2 hari raya penting juga dirayakan pada hari Pentakosta, itu 50 hari setelah Paskah. Itulah sebabnya kita akan melihat bagian firman Tuhan ini bahwa Pentakosta bukan hal yang baru. Jadi ketika mereka berkumpul untuk merayakan Pentakosta, suku-suku sedang berkumpul, itu bukan suatu hal yang baru. Nah, nih, mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 14. Lalu disambung, ya, sampai 2 pasal hampir seluruhnya, tapi kita akan melihat saja sambil berjalan, sambil saya sampaikan bagian firman Tuhan ini di bawah tema tentang peran Roh Kudus dalam misi, atau peran Roh Kudus dalam melanjutkan peran Kristus, ya, peran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saya tunjukkan dulu sedikit skemanya supaya kita mengerti di mana kita berada pada saat ini dan apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Tuhan kita Allah Tritunggal itu luar biasa, ya, mengerjakan satu pekerjaan yang begitu teratur dan rapi. Allah sendiri langsung berbicara kepada manusia atau berkomunikasi bersama manusia, langsung kepada manusia, itu Kejadian 1 sampai 11. Yaitu Tuhan berbicara, berkomunikasi langsung dengan manusia sampai kepada Menara Babel, di mana bangsa-bangsa hadir di dunia ini, di mana dari satu kaum akhirnya menjadi 70 kaum. Ya, jadi Kejadian 1 sampai 11 itu cuma satu budaya di situ. Ya, satu budaya, satu bahasa, semuanya itu satu. Tapi setelah Kisah Rasul, setelah Kejadian 11 barulah pecah dan menjadi 70 negara, 70 bahasa atau kaum. Jadi bukan kebetulan kalau murid Yesus ada yang 12, ada yang 70, ya, 70. Yang 12 tentu itu Yesus akan mengutus mereka ke bangsa-bangsa Israel. Tapi yang 70 itu maksud Yesus adalah kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Jadi penjangkauan Yesus yang Yesus maksudkan itu kepada jadikan segala bangsa, selain Israel juga segala bangsa menjadi murid Yesus. Ya, Yesus punya waktu hanya 33 tahun, 33,5 tahun di dunia ini. Ya, lihat cara Tuhan bekerja, ya, Allah Tritunggal, Allah Anak, dan sekarang eranya Roh Kudus. Roh Kudus itu dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kepada nanti dia datang kedua kali. Itulah waktunya Roh Kudus. Jadi kita gereja Tuhan adalah setelah Yesus naik ke surga dan waktunya para rasul melanjutkan pekerjaannya. Tapi tidak mungkin Yesus menyertai mereka terus-menerus. Ya, tidak mungkin Yesus menyertai mereka terus-menerus secara fisik, secara fisik. Ya, sehingga Yesus bilang, aku akan naik ke surga. Dan itu lebih baik, ya, dari Yohanes 16 ayat 17. Ini Yesus katakan, Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 7 dikatakan demikian. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Yesus selalu memakai kata ganti orang ketiga, ya dia. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi, bukan sesuatu, bukan satu kuasa Roh Kudus itu. Banyak kita memperlakukan Roh Kudus hanya sebagai satu kuasa, padahal dia pribadi. Dalam pengistilahan juga kita sering kali memakai kata itu kepenuhan atau belum penuh. Tidak. Yesus itu, Roh Kudus itu pribadi. Kalau dia sudah hadir sudah penuh itu, ya. Hanya masalahnya kita mau membiarkan diri kita dikuasai, dipimpin sepenuhnya oleh dia atau tidak. Itu aja masalahnya. Jadi masalah kepenuhan atau ketidakpenuhan bukan masalah penuh atau setengah atau seperempat, bukan. Tapi kita memfungsikan dia dalam kehidupan kita, membiarkan dia menguasai kehidupan kita, mengatur kehidupan kita atau tidak, itu saja masalahnya. Karena dia adalah pribadi ketiga, Allah Tritunggal. Kita tidak lagi hidup di zaman perjanjian lama yang menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi di perjanjian baru. Karena perjanjian baru pun sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Dan dia katakan sudah selesai. Sekarang ayo gereja, ini zaman kamu. Zaman kamu untuk menyelesaikan amanat agungku. Bagaimana amanat agungnya berkata? Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Amanat agung itu siapa yang akan melakukan? Di sini dikatakan kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu sekali lagi, ya. Amanat agung yang mengerjakan bukan malaikat, ya. Tapi orang-orang, manusia-manusia Allah yang sudah dipulihkan. Saya khotbah waktu lalu bagaimana pemulihan dilakukan oleh Yesus kepada 12 rasul satu persatu. Ya, mulai yang mau ke Emmaus, mulai dari Maria yang sangat sedihnya sampai tidak mengenali Yesus dan menyangkanya penjaga taman. 2 orang ke Emmaus, murid-murid yang berkunci di ruangan tertutup, murid-murid yang kembali ke perahu-perahunya dan menjala ikan sampai ditutup dengan dia mengkonseling atau memulihkan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, itulah yang dimaksud kamu. Mereka yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mereka yang sudah mengalami Kristus dalam kehidupannya untuk masa kini. Ya. Karena apa? Karena yang akan mereka kerjakan adalah menjadi saksi. Ya. Mereka bukan menjadi presenter untuk presentasi, bukan. Mereka menjadi saksi. Saksi itu adalah orang-orang yang mengalami. Ya. Kalau presentasi belum tentu mengalami. Orang bisa jual kecap nomor 1 tanpa dia memakai kecap itu dan dia katakan enak sekali. Itu namanya presentasi. Tapi namanya saksi itu kamu. Siapa saksi itu kamu? Kamu yang sudah mengalami. Ya, itulah disebut saksi. Dan saya suka istilah saksi yang dipakai oleh Lukas. Ya, karena inilah sebetulnya yang dinamakan saksi. Perempuan Samaria tidak sempat ikut Yesus, tapi dia memenangkan satu kota. Orang gila yang di kuburan, yang daripadanya diusir 12 babi, 2.000 babi. Dia mau ikut Yesus, ya. Dia bilang, Tuhan biarkan aku ikut engkau. Yesus bilang, tidak. Kamu pulang saja ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang kamu alami. Enggak pernah, dia tidak sempat ikut Yesus, kawan-kawan. Dia juga nggak ikut kursus EE atau kursus penginjilan lainnya. Tapi dia memenangkan Dekapolis, yang artinya 10 kota. Ya. Dia menjadi saksi di Dekapolis dan mereka semua mendengar tentang Yesus. Ya. Jadi jelas sekali, siapa yang bisa bersaksi adalah orang yang mengalami. Kalau depan rumah saya sini terjadi tabrakan, dan saya sedang Zoom, tidak mungkin saya ditarik menjadi saksi. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Maka saya akan bersaksi katanya sih. Nah itu enak enggak? Kalau saya bersaksi, katanya Yesus itu Tuhan loh. Enak. Nah, enggak mengalami. Oke, siapa pelakunya? Kamu, apa yang dilakukan menjadi saksi. Di mana? Jelas sekali. Ya,
Jadi visi itu harus jelas ya. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, perhatikan kata penghubungnya. Ini seringkali menjadi penyesatan oleh misi modern yang mengatakan, oh kami di Yerusalem dulu. Nggak ada istilah itu di Yerusalem dulu. Kalau di Yerusalem dulu, saya mau katakan sampai sekarang, Injil tidak akan sampai ke Indonesia. Kenapa? Karena Yerusalem belum diselamatkan semua. Hari ini pun belum. Ya, jadi itu penyesatan yang dilakukan oleh iblis ya melalui teologi ya, misi modern. Pakai pakai tahap-tahap Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini simultan, teman-teman. Ya, pakai kata dan. Yerusalem dan, Yudea dan, Samaria dan ke ujung bumi. Artinya serentak dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita harus bersaksi. Ya, karena simultan. Ya, kalau saya katakan nih, saya tadi makan nasi dan sayur dan ikan dan sambal. Apakah saya makan nasi dulu, baru sayur, baru ikan, baru terakhirnya sambal? Tidak. Serentak kalau kata dan itu simultan. Ya. Lalu ini yang paling penting yang berhubungan dengan firman Tuhan ini kapan? Kapan kamu menjadi saksiku? Di sini jelas dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, murid-murid kamu jangan coba-coba bersaksi tanpa Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus, saya mau katakan di sini pentingnya Tuhan. Tuhan yang ada pada kita sekarang bukan lagi Tuhan, bukan saya katakan bukan Tuhan di perjanjian lama, mereka kesatuan. Dan sekarang ini eranya Roh Kudus. Jadi jangan pernah anggap remeh Roh Kudus. Prinsip saya adalah jangan anggap remeh, tapi ujilah, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kan anggap remeh penubuatan, tapi ujilah. Jadi ini penting sekali, ya, bahwa kita harus mengandalkan Roh Kudus karena murid-murid hanya boleh bersaksi kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Kalau tidak, ya mereka tidak bisa bersaksi. Nanti kita lihat bukti-buktinya. Dan di sini dikatakan ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia ke surga. Artinya ayat 8 adalah pesan terakhir Tuhan Yesus. Yang artinya pesan terakhir itu adalah penting. Saya tidak tahu di budaya-budaya lain. Ya, tapi saya percaya di segala budaya yang namanya pesan terakhir itu penting. Waktu bapak saya meninggal, dia ada 2 kuburan yang ditawarkan kepada dia, makam pahlawan dan satu anak rohaninya memang pemilik pengelola pekuburan di Balikpapan. Dan papa saya disediakan satu lubang yang sangat strategis. Jadi dia 2 jatahnya. Tapi waktu kami mau habis setelah mandiin dia, pakaian dia, kami dapat surat di kantong jasnya yang memang dia sudah siapkan beberapa tahun sebelumnya. Di kantong jasnya ada surat yang saya lihat tanggalnya, tanggal pernikahan papa saya. Mama saya 2008 meninggal, papa saya 2015. Suratnya sederhana, kalau papa meninggal, kalau papa dipanggil Tuhan, kuburkan papa satu lubang sama mama. Ya, ini pesan manusia biasa. Ya, pesan hanya dari orang tua. Terpaksa kami minta maaf sama pihak Kodim dan juga anak-anak rohaninya itu kami tidak bisa terima tawaran dua pemakaman yang mereka tawarkan. Ya, bapak saya TNI dan dia ada bintang jasa yang layak untuk dikuburkan di makam pahlawan. Ya, tapi karena ada pesan terakhir itu kami minta maaf, ya, menolaknya dan harus menguburkan papa di satu lubang dengan mama. Apa yang saya maksud dengan kesaksian ini? Betapa pentingnya pesan Yesus. Kalau pesan manusia saja tadi kita mentaatinya, apalagi ini pesan terakhir Yesus. Ya, setelah itu dia terangkat ke surga. Kita ke teks kita. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1
sampai 14 ini peristiwa turunnya Roh Kudus Pentakosta. Ya. Jadi luar biasa terjadi di peristiwa Pentakosta ini. Yang uniknya adalah nanti kita lihat kejadiannya luar biasa. Ini dikatakan maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus, ditandai dengan turunnya dari langit satu bunyi seperti tupan angin, tampak kepada mereka lidah-lidah, ya, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan ini yang seringkali disalah terjemahkan oleh banyak kawan-kawan. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Apa itu bahasa lain di sini? Ya, mari kita lihat konteksnya. Ya, waktu itu ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Ayat 6 pasal sekarang ayat 6 ya, ini konteksnya ya. Mereka bingung ya. Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka mengetahui rasul-rasul itu orang Yudea semua, ya. Orang Yudea. Tapi kali ini mereka berbahasa dalam bahasa mereka sendiri, dikatakan. Artinya pada waktu itu sedang banyak orang lain. Sedangkan murid-murid itu semuanya adalah orang Galilea, dikatakan ayat 7 ini. Tapi bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari asal kita sendiri. Siapa kita? Nah ini orang Persia, Media, Elom, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, inilah suku-suku yang hadir di Yerusalem pada waktu itu. Ya. Tapi mereka dengar murid-murid ini berbicara, bersaksi, menceritakan Kristus dalam bahasa mereka. Nah ini yang bahasa lain tadi. Jadi ini bukan bahasa yang tidak dimengerti, ini bahasa yang dimengerti. Tapi yang mereka tahu orang-orang Galilea tidak bisa berbahasa mereka. Satu keajaiban yang dibuktikan oleh Roh Kudus, dia memenuhi amanat agung untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Banyak kan kita berpikir bagaimana Tuhan seringkali ya ketika kita dengar perintah Tuhan, ada kadang kita berkata bagaimana Tuhan. Kali ini Tuhan mau membuktikan pada murid-muridnya. Ya, aku menjawab bagaimanamu ini sekarang. Mungkin kamu tidak tahu, ya, bagaimana mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Ya memang tentu kita untuk misi saat ini tentu ada belajar bahasa, tapi tahap awal waktu Pentakosta itu Roh Kudus sungguh-sungguh, Yesus sungguh-sungguh, Allah Bapa sungguh-sungguh mau membuktikan, mau mengatakan kepada murid-murid ini loh, kamu bersaksi saja. Saya juga tidak tahu bagaimana, apakah murid-murid langsung dari mulut mereka keluar bahasa Partia, Media, mungkin sampai kepada orang-orang Arab, ya, bahasa Arab, ya, karena ada juga bahasa Arab di sana, orang Arab, ya, ayat 11, ya. Tapi saya tidak tahu apakah ketika keluar dari mulut mereka sudah bahasa mereka, ya, karena saya sedang membayangkan nih, ya, atau mereka tetap bahasa Galilea. Tapi pas nyampe ke telinga orang itu Tuhan ubah jadi bahasa mereka masing-masing. Ya, ini tidak bisa diperdebatkan karena tidak ada keterangannya. Ya. Tapi ini yang dikerjakan Tuhan. Yang tidak mampu kita kerjakan, Tuhan kerjakan. Ya. Ketika kita mentaati firman-Nya, sehingga saya punya istilah taat itu begini, taat. Tuhan berfirman, aku mendengar. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Jadi T, aku mendengar. A, aku mendengar. T, Tuhan berfirman. A, aku mendengar. Baru A, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan T terakhir, Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Masalah orang bertobat itu bukan kita yang melakukan.
Masalah orang terima Yesus itu bukan kita. Masalah orang mengerti atau tidak itu bukan kita. Ya, itu semua adalah bagian Tuhan. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi bagian pertama ini saya katakan ialah Roh Kudus menolong dalam menjadi saksi bagi segala bangsa. Ya. Dia menolong kita untuk menjadi saksi bagi segala bangsa. Ini kalau dijelaskan nanti terlalu panjang. Yang berikut adalah ayat yang 14. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu. Kenapa? Karena mereka menyinyir semua. Menyinyir dan menyindir. Wah, mereka mabuk oleh anggur manis, katanya ayat 13. Ya. Tapi mari kita lihat. Petrus yang beberapa hari yang lalu, sebulan yang lalu, 40 hari yang lalu menyangkal Yesus, ya, terkunci di dalam kamar karena ketakutan. Tapi kali ini dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara apa? Dengan suara pelan? Tidak, dikatakan dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu, orang-orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya, Gilbert, kalau bahasanya Gilbert, dengar baik. Nah, itu istilahnya Gilbert, itu dengar baik. Ya. Artinya, dengar benar-benar gitu ya. Dengan suara nyaring, dengan suara nyaring. Bukan dalam ketakutan. Hai kamu semua orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem. Begitu beraninya. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh keberanian. Ya. Ini salah satu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus, keberanian kepada kita. Sehingga Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dikatakan. Luar biasa. Bagian kedua ini, ini perjalanan kemarin. Lewati aja, ini perjalanan kami penginjilan kemarin. Ya, ini di Jawa Tengah sampai ke Bali, kan sampai ketemu dengan Gus Wahid ya di Kediri, ketemu ini Gus Wahid ya, luar biasa ya. Ya, begitu menyambut kita, bahkan kami tidur di rumahnya 2 hari ya. Dia punya madrasah ya, luar biasa, sangat bersahabat ya. Kebetulan teman sama-sama salah satu dari tim kami, sehingga sangat dekat kami ya. Karena ini pendeta semua loh Gus. Loh, kenapa kalau pendeta nggak apa-apa dong? Wah, luar biasa ya. Karena istrinya juga masih Kristen, istrinya Gus Wahid ini, Noni, itu masih Kristen ya. Baik, lanjut saja. Bahwa yang kedua adalah Roh Kudus memberi keberanian untuk menjadi saksi seperti Paulus, seperti Petrus ya. Hingga pastikan Bapak Ibu, dalam keseharian kita, bahkan saya tidak mau katakan pada waktu kita menginjili, karena bagi saya penginjilan adalah gaya hidup, bukan program ya, bukan program, tapi penginjilan sebagai gaya hidup, bersaksi sebagai gaya hidup, bukan program bersaksi. Yang ketiga ialah orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan hari itu juga ini jemaat mula-mula ya, Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan siapa? Khotbahnya Petrus tadi itu. Ya. Mereka memberi diri dibaptis. Ya. Mengapa mereka memberi diri dibaptis, Bapak Ibu? Apakah khotbahnya Petrus mantap? Ya. Berbobot, lucu. Sekarang kan gitu kan. Sekarang khotbah yang lucu banyak disukai gereja, saya lihat. Jadi tidak ubahnya kayak
pelawak hamba Tuhan. Hamba Tuhan semakin lucu, makin sering diundang dia. Kalau hamba Tuhan model saya pasti jarang, apalagi negur-negur dosa. Waduh, ini jangan diundang lagi nih para ples ini. Suka negur dosa, suka nunjuk-nunjuk dosa. Ya, jadi enggak populer. Apalagi yang menyampaikan tentang misi. Waduh, itu tuh enggak usah tuh suruh-suruh orang penginjilan, suruh-suruh orang pergi penginjilan, menangkan jiwa, bersaksi dan lain sebagainya. Jangan diundang lagi dia. Nah, ini apakah itu demikian? Tidak. Ya, 3.000 orang bertobat itu bukan pekerjaan Petrus. Petrus hanya menyampaikan tadi yang saya katakan istilah taat tadi. Petrus hanya menyampaikan bagian dia. Dia menyampaikan, hei, Yesus yang kau salibkan ini dia sudah hidup. Dia bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Wah, itu keras sekali Petrus sampaikan itu. Ya, sampai akhirnya 3.000 orang bertobat. Siapa yang membuat 3.000 orang bertobat? Ya, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, siapa? Sekali lagi Yesus pakai istilah ia. Kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bagian Petrus adalah berkhotbah. Menginsafkan dosa itu bagian Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kalau dia sudah bergerak, kalau dia sudah menjamah setiap orang, nggak ada yang ya, dia menginsafkan akan dosa. Orang bisa nangis, bukan saja air mata, kadang-kadang juga ingusnya keluar. Saya perhatikan itu. Ya, kalau orang sudah bertobat, menyesal, sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus itu yang membukakan kebenaran akan penghakiman dan dosa. Ya, sehingga saya tidak kagum kepada Petrusnya, bukan. Petrus hanya melakukan bagian dia, tapi kita harus belajar dari Petrus. Belajar dari apa? Dari ketaatannya. Petrus tidak lebih baik daripada kita, teman-teman. Dia pernah menyangkal Yesus. Tapi kalau engkau sudah dipulihkan seperti Petrus, gembalakanlah domba-domba. Dipulihkan kasihnya seperti Petrus, maka kita akan berani mengabarkan Injil pada siapapun. Dan kali ini kebetulan Roh Kudus memakai Petrus. Sehingga bagian ketiga saya katakan, Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Ya, jangan pernah berkata, oh dia itu penjahat dan lain sebagainya. Saya kagum dengan ibu-ibu. Ibu siapa nih yang suka perjalanan penjara nih, Ibu? Ya, banyak orang takut pelayanan di penjara. Ya, termasuk satu teman pendeta kemarin. Dia pikirkan pelayanan penjara itu jahat-jahat, apalagi di bangsalnya apa ini pembunuh-pembunuh itu ya. Wah, ketakutan banget itu orang-orang jahat, bayangannya orang jahat, tapi tidak ada orang sejahat apapun yang tidak bisa diinsafkan oleh Roh Kudus. Bahkan seorang teroris bisa menjadi misionaris seperti Saulus yang menjadi Paulus. Dan terakhir saya mau katakan hal ini. Mereka yang bertobat, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, selalu berkumpul. Ya, luar biasa ini. Kita muji Tuhan untuk family ministry, selalu berkumpul. Mulai perkumpulan itu sulit, Bapak Ibu. Memulai perkumpulan itu sulit. Tapi mempertahankan suatu perkumpulan jauh lebih sulit. Iya. Memecahkan roti, berdoa, mereka takut akan Tuhan. Ini ketakutan itu bukan takut siapa-siapa, takut akan Tuhan karena banyak mujizat yang dibuat oleh para rasul. Mereka tetap bersatu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tetap bersatu, mulai kesatuan itu sulit. Tapi untuk tetap bersatu itu jauh lebih sulit. Ya, segala kepunyaan mereka wah luar biasa. Ada karakter-karakter Kristus yang tumbuh di dalam jemaat, di dalam gereja mula-mula. Sehingga apa? Sehingga mereka disukai semua orang. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Siapa ini yang membuat? Siapa yang menumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan kita? Tidak bisa kita sendiri. Roh Kudus, keterbukaan kita untuk diubah oleh Tuhan itu penting.
murid-murid bukan orang baik semua. Mereka diubah oleh Tuhan. Mereka semua hampir mengkhianati Yesus. Kenapa? Waktu Yesus ditangkap, mereka tinggalkan Yesus sendirian di salib. Ya, hanya Maria yang ada di bawah salib. Ya, begitu piciknya mereka. Curang. Tapi Yesus yang mendatangi mereka. Ya, sampai seorang Thomas yang tidak percaya Yesus datang khusus untuk Thomas. Ini Thomas, itu kan tanganmu di bekas lambungku, di bekas paku, dan jangan tidak percaya lagi. Ya, untuk seorang Thomas, Yesus datang khusus. Ya. Satu pertanyaan penting dalam bagian ini adalah, apakah kita sekarang masih menjadi kesukaan orang? Apakah gereja masih menjadi sesuatu yang disukai semua orang? Berbau harum, bukan orang menutup hidungnya karena berbau busuk, berbau bangkai, kesaksian hidup yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Ini perlu kita evaluasi. Karena kalau kita ngaku-ngaku penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya bahasa roh, kawan-kawan. Itu salah satu saja. Tapi yang penting buah-buah rohnya itu penting. Untuk karakter Kristus itu ada buah-buah roh yang saya kasih tanda tulisan kuning tadi itu. Tetap bersatu, ada yang menjual hartanya, memberikan kepada yang berkekurangan. Itu karakter Kristus semua yang ada di dalam kehidupan gereja. Dan itu adalah diberi dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Melihat semuanya ini, melihat 4 poin ini, sesungguhnya apa yang kita kerjakan sesungguhnya, setelah saya lihat, nggak ada yang saya kerjakan. Semuanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menolong kita menjadi saksi. Kalau tangan kita bekerja untuk Tuhan karena Roh Kudus. Mulut kita bersaksi untuk Tuhan karena Roh Kudus. Kaki kita melangkah, mencari jiwa. Siapa yang menggerakkan? Roh Kudus. Betul kata firman Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan dan membuat kita sombong, membuat kita tinggi hati. Karena semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus kok. Ya. Kita hanya taat saja, kerjakan bagian kita, pergi, bicara, dan semua itu Roh Kudus yang kerjakan pun dalam kehidupan kita. Sehingga betul kata firman Tuhan di Amanat Agung. Ketahuilah, jangan sampai kamu tidak tahu istilahnya. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya apa? Yang membuat kamu mampu itu aku. Kalau kamu mampu melakukan amanat agung itu aku. Aku yang menyertai kamu. Tapi di lain pihak juga Tuhan mau katakan, jangan takut, lakukan saja karena aku menyertai kamu. Jadi jangan takut. Ketika kita merasa tidak mampu, jangan takut karena aku menyertai kamu. Ketika kita mengetahui hal ini, maka kita menjadi hamba Tuhan yang imbang. Tidak merasa super dan tidak merasa minder. Kiranya Tuhan memberkati bagian firman Tuhan ini. Saya berdoa jauh dari apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu akan menggalinya lebih jauh. Karena kisah para rasul adalah kisah tentang peran Roh Kudus. Saya sedang mempelajarinya baru di pasal 7. Banyak sekali peran Roh Kudus ya, dalam tubuh Kristus, dalam gerejanya. Ya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya hanya berbicara sampai di sini, Tuhan, Bapa, lanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami, sehingga masih banyak peran Roh Kudus. Roh Kudus tidak dapat dibohongi seperti Ananias dan Safira, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya Tuhan. Roh Kudus menolong ketika rasul-rasul dipenjarakan. Dan mereka boleh tetap bersuka cita dalam penderitaan mereka. Bahkan ketika Stefanus dibunuh dengan kepenuhan Roh Kudus, boleh mengampuni orang-orang yang melemparinya dengan batu hingga dia mati. Banyak sekali peran Roh Kudus sampai di ayat terakhir dari Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul ini memang cerita tentang Roh Kudus, bukan cerita tentang
murid-murid, bukan cerita tentang gereja, tapi cerita tentang Roh Kudus yang memakai rasul-rasul, Roh Kudus yang memberkati gerejamu. Terima kasih Bapak dalam surga. Lanjutkan pelayanan ini dalam setiap pribadi kami, sehingga kami tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hanya mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan dalam pelayanan ini, Tuhan. Ampuni kami kalau sering kali kami merasa sombong dengan sesuatu yang kami lakukan. Sungguhnya Engkau semua yang melakukan. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, terima kasih hambanya. Luar biasa ya, memang kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan dia memberi Roh Kudusnya ya, untuk kita semua orang percaya ya. Dan saya percaya kita harus menuruti apa yang menjadi perintah Roh Kudus ya di dalam setiap pribadi ya, karena dia penolong ya, dia penolong hidup kita, juga dia mengisapkan hidup kita untuk benar-benar menjadi orang benar di hadapan Tuhan ya. Memang tidak mudah ya, karena setiap pribadi itu berbeda karakter ya, tetapi yang Tuhan mau kita ini harus seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, harus menuruti ya. Karena Roh Kudus itu yang memimpin setiap hidup orang percaya kepada kebenaran. Amin. Ya. Amin. Kita harus pelihara itu Roh Kudus, jangan sampai Roh Kudus itu pergi dari kehidupan kita ya, karena kita masih bermain dalam dosa ya, tidak mau menuruti ya. Saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu ya. Kita harus terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Karena di Efesus 2 ayat 10 itu saya selalu pegang ya. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan perbuatan baik. Terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, luar biasa ini hambanya ya. Kemarin habis pelayanan kemana itu sama Pak Irwan Setiawan? Boleh diceritakan itu Pak Raple? Iya, kami dari Kingdom Ministry adakan program itu program tahunan lah, paling setahun sekali. Ya, waktu lalu ke Sumatera. Ini mission trip kedua ke Jawa, Bali, sampai ke Bali. Lewat beberapa kota, teman-teman di Cirebon, bisnismen. Berapa hari itu Pak? Berapa hari Pak Raple? Kami kemarin ada 2 minggu ya kalau nggak salah. 10 hari ya, 10 hari. 10 hari ya. Ya, luar biasa saya lihat pelayanannya ya. Memang itu yang harus kita lakukan ya. Kita harus tetap setia melayani Tuhan. Ini hambanya saya lihat, wah luar biasa ini. Ya. Kemana-mana ya, diajak sama Kingdom Family ya. Iya, maaf Pak, tak bisa selalu bergabung. Ya. Dengan orang PMD juga, Irwan Setiawan ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Raples Mendiangan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri anak-anaknya selalu diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Amin. Menjadi keluarga yang sekena glory ya di hadapan Tuhan. Amin. Terus melayani Tuhan dengan setia dan taat dan melayani lebih sungguh lagi. Amin. Terima kasih hambanya. Silakan doa syafaat. Ada Bu Lydia Jumali. Boleh doa syafaat. Sebelumnya, tadi siapa yang WL? Pak Johan Untung, silakan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala usahaku
Ya, silakan Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat. Shalom Bu Lydia. Ada Bu Messi. Shalom Bu Messi. Ya Pak, Silakan Bu Messi doa syafaat. ya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan yang didupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman yang datang kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kami, karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena kami tahu Roh Kudus penolong, Tuhan. Roh Kudus itu memberi kami kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biar firman itu menjadi materai dalam kehidupan kami dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami menjadi surat-surat yang terbuka Tuhan. Biar melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Raffles yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai lebih hari lebih heran. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan urapan Tuhan terus mengalir ya Tuhan. Mujizat demi mujizat Tuhan nyata di dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan biar Tuhan melalui pelayanannya Tuhan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kalau ada cucunya juga Tuhan memberkati. Semua Tuhan anggota keluarga besarnya Tuhan memberkati. Pelayanannya Tuhan juga memberkati. Berikan damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan dari kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pada sore ini kami juga berdoa untuk Pak Komingguan. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan berikan kepercayaan untuk FM Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Supaya dia boleh membawa kami FM ini lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami akan melakukan setiap kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkannya Tuhan, jantungnya Tuhan sudah beri jantung yang baru karena Engkau membuat jantungnya baik dan sempurna Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan karena Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan kami percaya Tuhan. Firman berkata di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu Engkau ada, dan apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Pada sore ini kami mau ikat segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, penyakit apapun di dalam nama Yesus pergi, dan kami lepaskan kesembuhan untuk Pak Komingguan Tuhan, dan biar melalui kehidupan Pak Komingguan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan, berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan biar Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Johan yang sudah membawa kami dalam pujian. Tuhan pakai juga hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, di dalam Tuhan mempercayakan dia Tuhan Yesus jemaat, Tuhan berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu ya Bapa, supaya dia boleh membawa jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Pak Johan. Tuhan, biar Tuhan yang dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa dimenangkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong, memberi kekuatan, penghiburan, dan beri jalan keluar. Sekalipun banyak masalah yang Pak Johan hadapi, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang Pak Johan hadapi. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan beri jalan keluar. Berikan damai sejahtera sukacita, kekuatan, penghiburan ya Bapak, supaya dia boleh melewati semua itu
bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh Kudus yang mampu menjalani semua ya Tuhan. Dan kami percaya ada kesaksian dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Dan banyak kesaksian yang heran untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Pak Hendra. Tuhan juga terus berikan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya Engkau membuat organ tubuhnya sempurna adanya. Kaki-kakinya, tangan-tangan yang lemas Tuhan, Engkau beri kekuatan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Pak Hendra sudah disembuhkan. Berkati Amin. pelayanannya, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat dia berhasil. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kami, setiap kami yang ada mengikuti FM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segala yang Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, dan kami percaya setiap kami yang lemah sudah dikuatkan, setiap kami yang susah sudah dihiburkan, setiap kami yang punya masalah sudah diberi jalan keluar, setiap kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah menerima kesembuhan yang dari-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap kami Tuhan FM dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami berdoa untuk Opung, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Lydia, Pak Harul Gultom Tuhan, buat semua Tuhan yang sudah lanjut usia, Pak Joni Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan, karena kami percaya firman berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Ibu Grace juga Tuhan memberkati Tuhan, mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan menjadi sobat yang setia dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan, biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Berikan damai sejahtera untuk bangsa ini, beri roh takut akan Tuhan kepada mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamatkan juga mereka Tuhan, dan kami percaya juga mereka boleh juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat dokter-dokter, suster-suster, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Bapa, supaya setiap obat pemeriksaan yang mereka lakukan itu Tuhan Yesus benar-benar berasal dari Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat Tuhan untuk pasien-pasien ya Bapa. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita, hikmat-Mu Bapa, untuk mereka melakukan semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan urapi mereka, pakai mereka dimanapun Tuhan utus mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Apa yang mereka Tuhan Yesus butuhkan, Tuhan sudah mencukupkannya ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami. Karena firman-Mu berkata, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan pada sore ini, Tuhan memperhitungkannya Tuhan. Kami melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan Tuhan. Tapi Tuhan, janji-Mu tuh ya dan amin ya Tuhan. Tuhan memberkati kami karena kami percaya kami melayani Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang punya langit, bumi, dan surga. Nyawa-Mu aja Engkau berikan kepada kami, apatah lagi yang lainnya Tuhan. Kau sanggup Tuhan memberkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Berkati setiap anak-anak kami, cucu mantu kami dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya firman berkata doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan di dalam setiap doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak,
anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Yang sakit Bapak Ibu malam ini juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus Amin. dengan sempurna dan ajaib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya apapun yang dilakukan tangan kami, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.